lihat, upaya yang dilakukan pemerintah ini sudah banyak terlihat begitu ya, mulai dari, undang-undang ITE dan juga, baru-baru ini Kemenkominfo ini juga mengeluarkan semacam pedoman untuk AI ketika untuk pemilu begitu. Tapi Mhm. menurut Anda apakah ini sudah cukup? Artinya dasar hukumnya sudah cukup kuat? Dari sisi dasar hukum, kalau saya melihatnya bahwa memang, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kecepatan perkembangan teknologi itu atau perkembangan teknologi itu selalu lebih, cepat atau one step ahead, ketimbang, apa namanya, pembuatan hukum dan perundangan. Dan hukum-hukum yang mengatur tentang, teknologi informasi di Indonesia, spesifiknya tentang keamanan siber, kalau, ditanya apakah sudah mencukupi atau belum, kalau saya melihatnya, sejauh ini so far sudah cukup. Memang kita menyadari bahwa ada loophole di beberapa undang-undang di hukum dan perundangan yang ada, tapi, ke depannya tentunya hukum dan perundangan ini, loophole-loophole atau celah-celah tadi akan terus diperbaiki sehingga, ada kepastian hukum di situ, baik bagi pelaku maupun, pengguna khususnya, ekonomi digital. Baik, tadi Anda sempat sampaikan hacker ini ada 3 macam begitu ya Betul. dan pastinya jika sudah, memutuskan untuk menjadi hacker artinya punya jiwa pembangkang yang cukup tinggi begitu ya. Dan dengan adanya aturan-aturan ini apa menurut Anda ini cukup untuk mungkin bisa menakutkan bagi hacker atau menurut Anda ini sebenarnya ya hanya aturan biasa untuk para hacker-hacker itu? Sejauh ini saya melihatnya kalau dibilang cukup rasanya sudah cukup, namun tentunya dari sisi sanksi rasanya, undang-undang kita perlu ditambah karena dari sisi hacker-nya sendiri, peretas itu mereka, kalau berada di balik jeruji itu sebenarnya mmm, basically mereka masih merasa bahwa, apa namanya, mereka masih, efek jerahnya masih dapat dikatakan masih belum ada. Tapi ketika misalnya, si peretas ini di balik jeruji, terus kemudian tidak dapat mengakses perangkat elektronik, khususnya misalnya ponsel ataupun, laptop atau notebook, dan tidak terkoneksi ke internet sama sekali, itu akan memberikan tekanan psikologis bagi, peretas sehingga membuat, efek jerah itu terasa lebih signifikan, eee, buat peretas yang, melanggar, hukum tersebut. Baik, dengan dinamisnya pergerakan para peretas ini, seperti apa mitigasi atau antisipasi yang selalu dilakukan Grand Thornton untuk memastikan memang produk cyber security-nya ini terus berinovasi? Oke, kalau dari sisi kami Grand Thornton, Indonesia, karena kami adalah professional services firm yang memberikan jasa, konsultasi maupun audit, di bidang, keuangan, kemudian juga di akuntansi, kemudian pajak, dan yang terakhir kebetulan saya di teknologi informasi, itu kami selalu memberikan, saran kepada para klien kami untuk selalu menjaga, keamanan siber maupun daya tahan siber. Nah, kalau bicara soal, keamanan dan daya tahan siber ini kita bicara tentang, pendekatan yang 360 derajat. Jadi artinya, keamanan siber ini tidak hanya dapat dilihat dari, satu atau beberapa sudut pandang saja, tapi juga harus dilihatnya, secara komprehensif. Nah, mengenai langkah-langkah yang harus lakukan oleh, klien kami itu, biasanya kami akan mulai dari, strateginya dulu. Jadi bagaimana strategi, keamanan siber itu, perlu dikembangkan untuk kemudian nanti diturunkan menjadi, kebijakan, kemudian prosedur, sampai ke tataran, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan. Nah, kalau dari sisi, teknisnya sendiri banyak hal yang, umumnya kami sampaikan ke pihak klien kami, khususnya yang paling penting sebenarnya dari sisi keamanan siber adalah dari, sisi, people-nya atau dari sisi, manusianya.
Jadi kalau kita bicara keamanan siber itu ada segitiga, ini sedikit teoritis, ada people, kemudian ada proses, kemudian ada teknologi. Jadi kalau bicara, kalau bicara proses ya kita bicara soal proses gitu kan ya. Kalau bicara soal teknologi, ya berarti kita bicara tentang, sebut saja misalnya penggunaan, firewall misalnya di dalam organisasi untuk menangkal virus, kemudian, menangkal serangan-serangan dari pihak eksternal dan lain sebagainya. Nah, people ini yang seringkali, istilahnya adalah overlook. Maksudnya, it's like elephant in the room. Jadi maksudnya, faktor terpenting dalam keamanan siber, tapi, banyak pihak merasa enggan untuk membicarakan hal tersebut. Karena memang, bicara soal human being ini adalah, human being itu adalah yang paling sulit lah di-manage ya. Kalau kita bicara soal perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat perangkat lunak itu kan, mudah ya, maksudnya ngaturnya mudah ya. Tapi kalau bicara soal people, ini merupakan tantangan tersendiri sebenarnya. Dan seringkali people ini memang menjadi titik terlemah sebenarnya dalam, keamanan siber. Makanya kita melihat bahwa, segmen atau target dari serangan-serangan siber ini lebih banyak menimpa ke individu sebenarnya sekarang, saat ini di 5 tahun terakhir, ketimbang menimpa organisasi. Karena memang, kalau bicara organisasi atau perusahaan, keamanan siber mereka sudah, dari waktu ke waktu, dari sisi maturity-nya itu, semakin matang. Tapi kalau dari sisi individu, seperti saya, kemudian juga, individu-individu lain gitu ya di luar organisasi atau di luar perusahaan, ini kan yang memang, jalannya sendiri-sendiri. Jadi artinya ada yang memang, setiap harinya ingin meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang, keamanan siber. Ada juga yang, cuek aja deh gitu, yang penting saya masih tetap bisa menggunakan internet, terus kemudian juga, tidak terkena malware, tidak terkena virus dan lain sebagainya. Jadi again faktor, manusia memang, merupakan faktor terpenting dan juga sebenarnya merupakan salah satu, merupakan, faktor terlemah dalam, keamanan siber. Baik, tadi Anda sampaikan ada people, proses, dan juga teknologi Betul. begitu ya. Untuk dilihat dari segi cost-nya sendiri, untuk investasi di teknologi ini sebenarnya membutuhkan dana paling sedikit berapa sih untuk perusahaan agar bisa memastikan data-datanya ini cukup aman di dunia cyber? Oke, kalau bicara soal investasi, tergantung dari organisasi yang ingin mengimplementasikan keamanan siber. Kalau dari nilai nominalnya, memang agak challenging untuk eee, dikalkulasi Mungkin karena ada memang range-nya? di range-nya mungkin sekitar kalau kita bicara soal atau perihal, small small enterprise, perusahaan kecil dengan jumlah karyawan di bawah 250 employees itu, saya bisa menyebutkan angka sekitar 10 miliar, itu sebenarnya harusnya udah mencukupi untuk, untuk membangun, keamanan siber sih. 10 miliar untuk small enterprise. Apakah ini Mhm. untuk cost secara keseluruhan atau ini harus terus dibayar per periode tertentu? Itu yang, dibayar di muka ya, upfront ya. Tentunya nanti setelah initial, cost tadi akan ada, biaya-biaya lain yang memang, harus dikeluarkan oleh, organisasi tersebut untuk menjaga, keamanan siber. Karena kalau kita bicara keamanan siber ini kita bicara tentang, bahwa keamanan siber ini harus dipelihara begitu. Jadi tidak hanya sekali aja one time, tapi harus dipelihara dan dijaga agar terus, berkesinambungan sih. Baik, artinya kalau small enterprise saja membutuhkan dana hingga 10 miliar rupiah, Mhm. bagaimana dengan big enterprise? Berapa dana yang dibutuhkan untuk Oke. perusahaan-perusahaan raksasa? Mmm, Kalau dari sisi jumlah, saya melihatnya skalanya udah triliunan sih ya. Jadi kalau perusahaan raksasa katakanlah misalnya, let's say sebut aja salah satu BUMN di Indonesia misalnya, apalagi BUMN-nya,
bergerak di industri keuangan, sebut saja misalnya bank, itu biaya yang dikeluarkan tiap tahun untuk keamanan informasi ataupun keamanan teknologi ataupun apapun istilahnya keamanan siber, itu nilainya mencapai triliunan rupiah sih. Baik, kalau mendengar dari yang Anda sampaikan dari mulai range 10 miliar hingga triliunan, artinya memang belum semua enterprise atau pengusaha yang mungkin bisa menjangkau harga tersebut begitu. Lalu apa yang menurut Anda bisa dilakukan perusahaan-perusahaan kecil ini untuk mungkin tetap bisa melindungi datanya meskipun belum memiliki budget sebesar itu? Oke, salah satu solusi yang mungkin dapat dilakukan bagi perusahaan dengan skala em, SME, small medium enterprise adalah bahwa mereka dapat menggunakan apa namanya software-software yang berbasis ke open source, di mana software-software yang berbasis open source ini umumnya free, dapat diperoleh, tinggal di-download aja, terus kemudian tentunya sebelum sebelum apa namanya sebelum memutuskan untuk menggunakan, dilakukanlah riset terlebih dahulu apakah software yang akan digunakan ini memang sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Karena memang dari sisi ya karena kita tahu sendiri ya bahwa semangat open source adalah free, tapi dalam hal ini adalah free speech ketimbang free beer, istilahnya gitu. Jadi gratis tapi gratis yang bermanfaat dalam jangka panjang sih. Itu salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh apa namanya usaha-usaha mikro dan juga usaha kecil. Hal lain yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini adalah dengan membangun pondasi apa namanya keamanan siber di organisasi mereka. Karena karena ukurannya yang masih kecil, saya rasa membangun pondasi ini menjadi hal yang relatif mudah untuk dilakukan ketimbang organisasi yang dari sisi sizing employee-nya udah amat sangat besar ya. Let's say sebut aja misalnya 20.000 karyawan, kemudian 30.000 karyawan. Itu mungkin dua hal yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha mikro maupun usaha kecil. Baik, kalau melihat dari harga teknologi yang harus dibayar, apakah menurut Anda ini menjadi tantangan terbesar pertumbuhan cyber security di Indonesia atau ada tantangan lain yang menurut Anda tidak kalah penting? Mmm, Tantangan lain sebenarnya dari sisi kalau dalam konteks Indonesia, saya melihatnya lebih kepada ya memang bicara soal investasi, bicara soal biaya itu selalu menjadi tantangan tersendiri kan ya di berbagai organisasi, khususnya organisasi yang orientasinya ke profit kan ya. Jadi kalau kita bicara organisasi yang orientasinya ke laba ya, bottom line-nya kan at the end of the day, they need profit lah, they need profit. Tapi aside from that, saya pikir Indonesia the biggest challenge adalah bahwa ekonomi Indonesia yang tadi sudah saya sampaikan dengan pertumbuhan ekonomi selalu di atas 5% dari tahun 2013 lah, kecuali tadi kontraksi di tahun 2020, kemudian bangkit lagi. Kemudian tingkat inflasi kita juga stabil, kecuali di 2022 ya, itu sekitar 5,22%. Itu bagi pelaku kejahatan siber, Indonesia ini adalah sosok negara yang amat sangat menarik. Amat sangat menarik dalam artian ekonominya maju, jadi penduduk yang kelas menengah atasnya itu semakin banyak. Tapi di sisi lain kalau kita melihat dari sudut pandang sumber daya manusia misalnya, kita melihat misalnya dari Human Development Index, kemudian juga ya kita tahu lah tingkat IQ kita, kemudian dari tahun ke tahun itu kemudian stunting rate, itu Indonesia dari sisi pengembangan sumber daya manusia memang PR-nya banyak sekali. Dan itu PR kolektif, maksudnya PR kita bersama. Sehingga hal ini menimbulkan gap nih. Jadi gap dalam arti penduduknya makin makmur, tapi dari sisi perkembangan intelektualnya tidak secepat pertumbuhan ekonominya. Sehingga bagi pelaku peretasan hal ini menjadi amat sangat menarik. Itulah kenapa Indonesia menjadi salah satu negara dengan
target serangan yang cukup banyak kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang statusnya negara yang sedang berkembang ya, atau yang developing countries.